Ya. Kita sudah baca di kitab Lukas tadi ayat 1 sampai 8 di pasal 18, dan kita juga baca di kitab Ibrani pasal 3 ayat 14 tadi yang mengatakan karena kita telah beroleh bagian di dalam Kristus, asal saja kita teguh berpegang kepada akhirnya, pada keyakinan iman kita yang semula. Kemudian tadi yang terakhir di kitab Lukas yang ayat 8 itu kan mengatakan apabila anak manusia datang, akankah ia menemukan iman di bumi? Ini adalah kalimat penutup dalam salah satu perumpamaan Yesus tadi yang kita tadi baca. Yesus menggambarkan jemaat sebagai seorang janda yang tidak berdaya, yang menyerukan kebenaran kepada hakim yang tidak berperasaan. Satu-satunya senjatanya di hadapan frustrasi, kekecewaan adalah kegigihannya. Dan itu akhirnya membawa pembenaran. Mungkin Yesus sedang menyarankan bahwa Allah kadang-kadang nampak diam dan asing bagi kita. Bahkan sama tidak berperasaannya seperti seorang hakim yang tidak berprinsip itu. Tapi Allah setia kepada umatnya yang percaya. Pertanyaan penting dari perumpamaan ini menghadapkan orang-orang percaya di segala zaman sampai sekarang ini. Akankah mereka tetap percaya pada saat-saat frustrasi, pada saat-saat keputusasaan? Apakah mereka tetap beriman? Pertanyaan itu tentu cocok untuk jemaat kita juga sekarang ini. Nasihat di dalam kitab Ibrani mengingatkan para pembacanya bahwa kelangsungan hidup mereka itu tidak terjamin. Itu menekankan pesannya dengan kata jika. Jadi tidak pasti, jika. Yang mengingatkan mereka akan kewajiban mereka untuk memelihara iman, untuk menjaga iman itu. Karena kalau tidak dijaga, ya tidak dapat janjinya. Ya. Nasihat yang sama dapat dengan mudah ditujukan kepada orang-orang Kristen kontemporer. Ketika penulis itu berkata, kamu membutuhkan ketekunan di pasal 10 ayat 36, sebab kamu memerlukan ketekunan supaya sesudah kamu melakukan kehendak Allah, kamu memperoleh apa yang dijanjikan itu. Kata-kata di dalam kitab Ibrani ini mengingatkan kita bahwa juangan kita itu bukan hal baru. Mungkin yang paling tidak biasa tentang yang ada di dalam kitab Ibrani itu adalah konsep si penulis untuk mengatakan tangan mereka yang lemah dan lutut yang goyah, itu yang ada di pasal 12 ayat 12. Kata-katanya kepada jemaat yang lelah itu menunjukkan pendekatan terhadap masalah sikap apatis yang mungkin belum dicoba di sebagian besar jemaat. Kita bisa menemukan wawasan untuk situasi kita sendiri dari surat kepada jemaat yang lelah ini. Wawasan dari kitab Ibrani ini perlu didengar oleh jemaat yang lelah sekarang ini. Kita mengamati di dalam kitab Ibrani bahwa sebuah surat yang dimaksudkan untuk membangun jemaat yang lelah itu terdiri dari lebih dari sekedar nasihat yang memanggil para pembacanya untuk bekerja lebih keras. Kitab ini tentu saja penuh dengan kata seru, tetapi lebih banyak perhatian diberikan untuk mengingatkan orang Kristen tentang apa yang mereka miliki di dalam Kristus itu. Pembaca pertama-tama itu dimotivasi oleh pengingat akan keselamatan mereka dalam Yesus Kristus. Kalau kita lihat di pasal 4 ayat 14-15. Karena kita sekarang mempunyai imam besar agung yang telah melintasi semua langit, yaitu Yesus, anak Allah. Baiklah kita teguh berpegang pada pengakuan iman kita. Sebab imam besar yang kita punya bukanlah imam besar yang tidak dapat turut merasakan kelemahan-kelemahan kita. Sebaliknya, sama dengan kita yang telah dicobai, hanya tidak berbuat dosa. Di pasal 8 ayat 1 juga dikatakan gini. Inti segala yang kita bicarakan itu, ya,
Kita mempunyai imam besar yang demikian, yang duduk di sebelah kanan tahta yang maha besar di sorga. Pasal 10 ayat 19 juga katakan, jadi saudara-saudara, oleh darah Yesus, kita sekarang perlu keberanian dapat masuk ke dalam tempat kudus. 13-14 juga mengatakan, itu jugalah sebabnya Yesus telah menderita di luar pintu gerbang untuk menguduskan umatnya dengan darahnya sendiri. Karena itu, marilah kita pergi kepadanya di luar perkemahan dan menanggung kehinaannya, sebab di sini kita telah mempunyai tempat tinggal yang tetap. Kita mencari kota yang akan datang. Sebab itu marilah kita oleh Dia senantiasa mempersembahkan korban syukur pada Allah, yaitu ucapan bibir yang memuliakan namanya. Jadi kitab Ibrani itu berisi serangkaian gambaran menarik yang menunjukkan bahwa orang Kristen itu bisa dengan mudah kehilangan pengertian mereka tentang cara hidup yang membawa keselamatan. Ketika penulis Ibrani memperingatkan pembacanya terhadap kata hanyut itu, yang di pasal 2 ayat 1 coba kita lihat. Karena itu harus lebih teliti kita memperhatikan apa yang telah kita dengar, supaya kita jangan hanyut di bawah arus, katanya. Gambarannya menunjukkan seseorang di laut yang dibiarkan hanyut tanpa apapun untuk keselamatannya. Gambaran serupa itu ditunjukkan oleh peringatan agar jangan dibawa pergi atau disesatkan sebetulnya. Di ayat 9 pasal 13 itu dikatakan, janganlah kamu disesatkan oleh berbagai-bagai ajaran asing. Sebab yang baik adalah bahwa hati kamu diperkuat dengan kasih karunia, dan bukan dengan berbagai makanan yang tidak memberi faedah kepada mereka yang menurut aturan-aturan makanan macam itu. Penulis Ibrani menyarankan bahwa yang paling dibutuhkan pembaca adalah tempat keselamatan kalau mereka ingin menjaga iman. Tempat yang memang di situ ada keselamatan. Kita juga bisa menemukan diri kita terhanyut tanpa tujuan di saat kita sudah melihat banyak perubahan dalam keyakinan dan standar moral. Tingkat di mana segala sesuatu berubah bisa sangat mengancam kalau kita tidak punya tempat yang aman untuk tinggal, tempat yang aman untuk berdiri. Dengan mengingat ini, kita Ibrani mengembangkan tema yang seharusnya menolong kita. Di dalam Yesus Kristus kita menemukan apa yang teguh dan tidak tergoyahkan. Dan itu juga mengandung kesabaran. Pasal 2 ayat 2 dikatakan, sebab kalau firman yang dikatakan dengan perantaraan malaikat-malaikat tetap berlaku, dan setiap pelanggaran dan ketidaktaatan mendapat balasan yang setimpal, bagaimanakah kita akan luput jikalau kita menyia-nyiakan keselamatan yang sebesar itu, yang mula-mula diberitakan oleh Tuhan dan oleh mereka yang telah mendengarnya kepada kita dengan cara yang dapat dipercayai. Sedangkan Allah meneguhkan kesaksian mereka oleh tanda-tanda dan mujizat-mujizat dan oleh berbagai-bagai penyataan kekuasaan dan karunia Roh Kudus yang dibagi-bagikannya menurut kehendaknya. Yang tadi yang kita baca di ayat 14 itu kan pasal 3, karena kita telah beroleh bagian dalam Kristus. Asal saja kita teguh berpegang sampai kepada akhirnya pada keyakinan iman kita yang semula. Di pasal 15 juga mengatakan gini. Sebab ketika Allah memberikan janjinya kepada Abraham, Dia bersumpah demi dirinya sendiri karena tidak ada orang yang lebih tinggi daripadanya. Katanya, sesungguhnya aku akan memberkati engkau berlimpah-limpah dan akan membuat engkau sangat banyak. Abraham menanti dengan sabar, dan dengan demikian ia memperoleh apa yang dijanjikan itu. Sabar itu mengandung ketekunan berarti. Itu juga digunakan untuk menggambarkan harapan Kristen kita sebagai sauh jiwa. Karena di pasal 6 ayat 19 dikatakan pengharapan itu adalah sauh yang kuat dan aman bagi jiwa kita yang telah dilabuhkan sampai ke belakang tabir. Dan itu pasti dan itu teguh yang harus kita lakukan. Berkaitan erat dengan kata-kata yang menunjukkan bahwa iman kita itu kuat adalah banyak ungkapan dalam kitab Ibrani yang menegaskan bahwa apa yang kita miliki di dalam Yesus Kristus adalah tetap stabil. Dalam 2 kesempatan, misalnya Yesus itu digambarkan sebagai pribadi yang sama
pasal 1 ayat 12. Seperti jubah engkau gulungkan mereka, dan seperti persalinan mereka akan diubah, tapi engkau tetap sama dari tahun-tahunmu, tidak berkesudahan. Pasal 13 ayat 8. Yesus Kristus tetap sama baik kemarin maupun hari ini dan sampai selama-lamanya. Di kesempatan lain penulis Ibrani itu menggambarkan Yesus sebagai Dia yang tinggal selamanya. Juga ayat 3. Ia tidak berbapa, tidak beribu, tidak bersilsilah, harinya tidak berawal, hidupnya tidak berkesudahan, dan karena ia dijadikan sama dengan anak Allah, ia tetap menjadi imam sampai selama-lamanya. Di ayat 24 yang dikatakan, tetapi karena ia tetap selama-lamanya, imamatnya tidak dapat beralih kepada orang lain. Kitab Ibrani juga menggambarkan harapan Kristen kita dengan kata-kata yang menunjukkan stabilitas. Harapan kita melibatkan kepemilikan dan kekekalan. Di pasal 10 ayat 34 dikatakan, memang kamu telah turut mengambil bagian dalam penderitaan orang-orang hukuman, dan karena harta kamu dirampas, kamu menerima hal itu dengan sukacita, sebab kamu tahu bahwa kamu memiliki harta yang lebih baik dan yang lebih menetap sifatnya. Atau di dalam kata-kata di pasal 13-14, kita mengantisipasi sebuah kota abadi. Menurut 12 ayat 27, di ayat 28 dikatakan, ungkapan satu kali lagi menunjukkan kepada perubahan pada apa yang dapat digoncangkan, karena ia dijadikan supaya tinggal tetap apa yang tidak tergoncangkan. Jadi, karena kita menerima kerajaan yang tidak tergoncangkan, marilah kita mengucap syukur dan beribadah pada Allah menurut cara yang berkenan padanya dengan hormat dan takut. Jadi jemaat itu menerima dari Allah kerajaan yang tidak dapat digoyangkan. Mereka yang memiliki saum bagi kehidupan mereka itu tidak perlu terhanyut, karena mereka sudah menemukan sesuatu yang berlanjut selamanya. Yohanes juga menulis tentang sebuah peristiwa dalam pelayanan Yesus di mana banyak murid-muridnya itu mengundurkan diri dan tidak lagi berjalan bersama Yesus itu. Ketika Yesus bertanya apakah murid-murid yang tersisa juga akan pergi meninggalkan dia, Petrus itu menjawabkan di ayat 68 pasal 6, Tuhan, kepada siapakah kami akan pergi? Perkataanmu adalah perkataan yang hidup, yang kekal, katanya. Para murid tidak bisa menemukan cara lain dari kehidupan yang mereka temukan di dalam Yesus itu. Penulis Ibrani juga menyarankan bahwa sementara seseorang mungkin terbawa oleh ajaran-ajaran baru, hanya Yesus Kristus yang menawarkan kerajaan yang tidak tergoyahkan. Sebenarnya tidak ada cara lain selain cara Yesus Kristus. Sejumlah besar agama itu menawarkan kegembiraan, ketenangan pikiran, dan rasa petualangan. Itu sama seperti yang aliran-aliran tertentu. Ya. Kadang-kadang kekristenan nampak membosankan kalau dibandingkan dengan seperti itu. Tetapi kitab Ibrani mengingatkan kita bahwa hanya Yesus yang memberikan keselamatan dan keabadian yang kita butuhkan. Kita juga sudah memperhatikan bahwa fitur unik dari kitab Ibrani ini mencakup argumen tentang sifat Yesus Kristus. Kita bisa abaikan argumen-argumen ini sebagai tidak penting dalam sebuah nasihat untuk jemaat yang lemah. Tetapi penulis Ibrani bersikeras bahwa sebuah jemaat bisa bertahan hanya kalau anggotanya menekankan kedewasaan. Pasal 6 ayat 1 dikatakan, sebab itu marilah kita tinggalkan asas-asas pertama dari ajaran tentang Kristus dan beralih kepada perkembangannya yang penuh. Janganlah kita meletakkan lagi dasar pertobatan dari perbuatan-perbuatan yang sia-sia dan dasar kepercayaan kepada Allah. Katanya. Kita juga yang dewasa itu adalah menerima makanan keras. Makanan yang padat, kalau bayi itu sudah dikasih makanan yang padat. Di pasal 5 ayat 14, tapi makanan keras adalah untuk orang-orang dewasa yang karena mempunyai panca indera yang terlatih untuk membedakan yang baik daripada yang jahat. Makanan keras ini mencakup pemahaman tentang kata-kata yang diakui jemaat di dalam ibadah bersama. Ini termasuk waktu yang dicurahkan untuk pemeriksaan dan refleksi tentang makna kitab suci.
Ada tempat untuk menjelaskan dan mengeksploitasi arti dari pengakuan dalam Alkitab itu. Ketika kita mengabaikan proses pendewasaan ini, kita terbuka terhadap pengaruh yang menyebabkan kita hanyut. Makanan keras yang di kitab Ibrani menjelaskan identitas Kristus Yesus. Tidak ada buku dalam Perjanjian Baru yang menekankan kemanusiaan dan peninggian Yesus sebanyak kitab Ibrani. Penulis Ibrani menggambarkan Yesus sebagai imam besar yang simpatik sebetulnya. Di pasal 4 ayat 15. Sebab imam besar yang kita punya bukanlah imam besar yang tidak dapat turut merasakan kelemahan-kelemahan kita. Jadi sebagai pribadi yang belajar juga ketaatan dari hal-hal yang dideritanya Yesus itu. Pasal 5 ayat 78. Dalam hidupnya sebagai manusia, ia telah mempersembahkan doa dan permohonan dengan ratap tangis dan keluhan kepada Dia yang sanggup menyelamatkannya dari maut, dan karena kesalehannya ia telah didengarkan, dan sekalipun ia adalah anak, ia telah belajar menjadi taat dari apa yang telah dideritanya. Dan Yesus itu juga akhirnya sebagai saudara kita. Pasal 2 ayat 12-13 katanya, aku akan memberitakan namamu kepada saudara-saudaraku dan menguji engkau di tengah-tengah jemaat. Dan lagi juga, aku akan menaruh kepercayaan kepadanya. Dan lagi, sesungguhnya inilah aku dan anak-anak yang telah berikan Allah kepadaku. Itu Yesus katakan. Ibrani juga menyatakan bahwa Yesus ada di sebelah kanan Allah, di surga itu sendiri. Pasal 1 ayat 3, ia adalah cahaya kemuliaan Allah dan gambar wujud Allah dan menopang segala yang ada di dalam firman-Nya, yang penuh kekuasaan. Dan setelah ia selesai mengadakan penyucian dosa, ia duduk di sebelah kanan yang maha besar di tempat yang tinggi. Pasal 1 ayat 3 tadi mengatakan itu. Dan di ayat 13 dikatakan, dan kepada siapakah di antara malaikat itu pernah berkata, duduklah di sebelah kananku sampai kubuat musuh-musuhmu menjadi tumpuan kakimu. Pasal 8 ayat 1 tadi, inti segala yang kita bicarakan ialah kita mempunyai imam besar yang demikian, yang duduk di sebelah kanan tahta yang maha besar di surga. Pasal 10 ayat 12 yang mengatakan, tetapi ia setelah mempersembahkan hanya satu korban saja karena dosa, ia duduk untuk selama-lamanya di sebelah kanan Allah. Kenapa penulis Ibrani ini meluangkan waktu untuk menyatakan seperti itu ketika mencoba untuk mendorong jemaat yang lelah, yang lemah, ya. Alasan itu untuk menunjukkan kedua sisi sifat Yesus ini bisa dilihat dalam konsep yang digunakan lebih dari satu kali di dalam kitab Ibrani. Jadi menurut pasal 2 ayat 10 dan 12 ayat 2, kalau kita baca dulu begini. Sebab memang sesuai dengan keadaan Allah yang baginya dan olehnya segala sesuatu dijadikan, yaitu Allah yang membawa banyak orang kepada kemuliaan, juga menyempurnakan Yesus yang memimpin mereka kepada keselamatan dengan penderitaan. Ayat 2 yang dikatakan pasal 12, marilah kita melakukannya dengan mata yang tertuju kepada Yesus, yang memimpin kita dalam iman, dan yang membawa iman kita itu kepada kesempurnaan, yang dengan mengabaikan kehinaan, tekun memikul salib ganti sukacita yang disediakan bagi Dia, yang sekarang duduk di sebelah kanan tahta Allah. Jadi Yesus itu adalah pionir kita. Dia sudah berdiri di tempat kita berdiri. Dia sudah melakukan perjalanan. Dia sudah membuka jalan kepada Tuhan. Pasal 10 ayat 19 sampai 23 Ibrani itu. Jadi saudara-saudara, oleh darah Yesus, kita sekarang penuh keberanian dapat masuk ke dalam tempat kudus, karena Ia telah membuka jalan yang baru dan yang hidup bagi kita melalui tabir, yaitu dirinya sendiri. Dan kita mempunyai seorang imam besar sebagai kepala rumah Allah. Karena itu, marilah kita menghadap Allah dengan hati yang tulus ikhlas dan keyakinan iman yang teguh, oleh karena hati kita telah dibersihkan dari hati nurani yang jahat dan tubuh kita telah dibasuh dengan air yang murni. Marilah kita teguh berpegang pada pengakuan tentang pengharapan kita, sebab Ia yang menjanjikannya setia. Jadi desakan pada kemanusiaan dan keilahian Yesus ini bukanlah spekulasi abstrak, tapi dorong itu adalah cara penulis Ibrani mengatakan, saudara tidak perlu keluar karena saudara memiliki pemimpin yang tahu semua frustrasi, tahu semua keletihan, tahu semua kelemahan dan godaan saudara.
Sekarang itu menunjukkan bahwa ada sesuatu di depan yang membuat ketekunan saudara itu berharga. Penulis Ibrani juga menegaskan bahwa Yesus Kristus adalah sabda terakhirnya Allah. Sabda itu dituliskan di dalam kitab suci. Tuhan akhirnya berbicara sepenuhnya melalui anaknya. Yesus Kristus ini sebagai sekali untuk selama-lamanya. Di 7 ayat 27 dikatakan, yang tidak seperti imam-imam besar lain, yang setiap hari harus mempersembahkan korban untuk dosanya sendiri. Dan sesudah itu barulah untuk dosa umatnya. Sebab hal itu telah dilakukannya satu kali untuk selama-lamanya. Ketika ia mempersembahkan dirinya sendiri sebagai korban. Pasal 9:28 dikatakan, demikian pula Kristus hanya menyatakan dirinya sekali lagi tanpa menanggung dosa. Untuk menganugerahkan keselamatan kepada mereka yang menantikan dia. Jadi, apakah Yesus digambarkan sebagai anak atau imam besar? Kita tidak bisa salah mengartikan pesan kitab Ibrani bahwa tidak ada jalan lain menuju keselamatan itu. Hanya Yesus. Klaim ini memiliki implikasi penting bagi keselangsungan hidup jemaat. Kalau kesetiaan kepada Yesus Kristus hanyalah salah satu pilihan dari antara banyak pilihan, nggak ada alasan untuk membayar harga komitmen atau janji. Tetapi kalau akad salib adalah penyataan terakhir Allah dari dirinya, kita memiliki alasan untuk melanjutkan percaya Yesus itu. Ibrani 13 itu mengingatkan kita bahwa komitmen Kristen mungkin melibatkan Kristus itu di luar perkemahan. Mengingatkan kita bahwa iman Kristen dimulai dengan penderitaan Yesus yang menanggung penderitaan dan rasa malu akan kematian di luar tempat yang kudus itu. Ketekunannya melibatkan penerimaannya terhadap jalan yang tidak populer. Jadi kalau Yesus Kristus adalah wahyu terakhir dan unik dari Bapa itu, kita tidak berani mencoba menghidupkan kembali jemaat dengan menyesuaikannya dengan selera populer, selera dunia, selera keinginan kita sendiri. Tidak. Jemaat bertahan hanya dengan menegaskan kembali identitas uniknya, pengakuan imannya, dan ingatannya bahwa seluruh cerita dimulai dengan orang yang berani keluar perkemahan. Kita juga sudah mengamati apa yang terlibat dalam melepaskan iman. Penulis Ibrani sangat ingin merebut kembali orang-orang Kristen yang lemah sehingga dia mengingatkan mereka bahwa kemurtadan itu melibatkan menyalibkan anak Allah lagi bagi diri mereka sendiri. Pasal 6 ayat 6. Namun yang murtad lagi tidak mungkin dibarui sekali lagi demikian sehingga mereka bertobat. Sebab mereka menyalibkan lagi anak Allah bagi diri mereka dan menghinanya di muka umum. Dan memperlakukan pengorbanan Yesus itu sebagai penghinaan sebetulnya. Ini termasuk menolak anak Allah. Ibrani 10 ayat 26. Sebab jika kita sengaja berbuat dosa, sesudah memperoleh pengetahuan tentang kebenaran, maka tidak ada lagi korban untuk menghapus dosa itu. Kenapa? Itu mencemarkan darah Yesus dan menghina roh kasih karunia. Katanya betapa lebih beratnya hukuman yang harus dijatuhkan atas dia yang menginjak-injak anak Allah, yang menganggap najis darah perjanjian yang menguduskannya, dan yang menghina roh kasih karunia. Kita sering menganggapnya sebagai masalah biasa, karena kita mempertimbangkan apakah akan melepaskan iman, atau akan tetap menjadi orang Kristen, tapi orang Kristen yang bagaimana? Ibrani mengingatkan kita bahwa di dalam Kristus kita memiliki sesuatu yang terlalu baik untuk dibuang. Ketika kita melihat kembali sejarah jemaat, kita bisa menunjukkan pada banyak faktor yang mungkin memungkinkan jemaat itu bertahan dari kesulitan. Faktor yang paling penting tentu saja adalah aktivitas Bapa itu sendiri. Allah berfirman di dalam Yesaya 55 ayat 11. Demikianlah firmanku yang keluar dari mulutku. Ia tidak akan kembali kepadaku dengan sia-sia. Tetapi ia akan melaksanakan apa yang ku kehendaki dan akan berhasil dalam apa yang kusuruhkan kepadanya. Tapi ada sisi lain dari cerita itu. Kelangsungan hidup jemaat juga tergantung pada orang-orangnya. Di dalam penglihatan Yeskil tentang tulang kering di Yeskil 37 itu, nafas Tuhan menghidupkan kembali manusia. Tapi kerja keras Yeskil dan ketekunan orang lain juga menuntun pada kelangsungan hidup umat Allah. Kelangsungan hidup sebagian besar bergantung pada kemampuan umat Allah untuk menanggung
kekecewaan, frustrasi, dan keraguan. Pesan kitab Ibrani terutama terdiri dari pengingat akan karunia Allah yang Allah berikan kepada kita. Tapi tidak berhenti di situ. Para pembaca Ibrani itu hidup melalui penjarahan harta benda mereka. Pemenjaraan banyak kawan-kawan mereka, kawan-kawan Kristen mereka. Itu yang dianggap pertama. Dan adanya penurunan kehadiran jemaat karena mereka ketakutan dalam penganiayaan itu. Tetapi mereka mengalami kekecewaan tidak mereka duga. Di dalam situasi ini tidak ada jawaban yang mudah untuk jemaat yang lemah, yang lelah itu. Penulis Ibrani tidak menawarkan solusi ajaib untuk menolong jemaat bertahan hidup di masa-masa sulit, tidak. Sebaliknya, saran penulis Ibrani terdiri dari seruan sederhana bagi para pembacanya untuk berpegang teguh dan bertahan. Penulis Ibrani sering memberi nasihat seperti ini. Dia berasumsi bahwa komunitas Kristen akan mengalami keputusasaan. Di pasal 6 ayat 11 dikatakan, tapi kami ingin supaya kamu masing-masing menunjukkan kesungguhan yang sama untuk menjadikan pengharapanmu suatu milik yang pasti sampai pada akhirnya. Jadi marilah kita berpegang teguh pada pengakuan harapan kita tanpa ragu-ragu itu. Pasal 10 ayat 23 dikatakan, marilah kita teguh berpegang pada pengakuan tentang pengharapan kita, sebab Ia yang menjanjikannya setia. Penulis Ibrani juga memberitahu para pembacanya di ayat 6 pasal 10, sebab kamu memerlukan ketekunan supaya sesudah kamu melakukan kehendak Allah, kamu memperoleh apa yang dijanjikan itu. Pasal 12 ayat 1 dikatakan, marilah kita menanggalkan semua beban dan dosa yang begitu merintangi kita dan berlomba dalam perlombaan yang diwajibkan bagi kita. Di dalam pasal 11, penulis Ibrani juga mengingatkan laki-laki dan perempuan yang bertahan di masa-masa sulit. Itu juga mengingatkan bahwa Yesus, pionir kita itu, menanggung salib sebelum dia bertahta di sebelah kanan Allah. Nasihat untuk berpegang teguh atau bertahan ini sepertinya tidak diterima oleh banyak dari kita. Kita menyukai jawaban yang gampang dan jalan keluar yang cepat untuk masalah kita. Kita tidak suka berpikir bahwa kekristenan melibatkan kesulitan bertahan di saat-saat yang mengecilkan hati. Tapi kita berani, itu realistis. Penulis mengamati sejarah umat Tuhan di pasal 3, pasal 4, pasal 11 mengakui bahwa warisan iman bertahan sampai zamannya karena para pahlawan masa lalu itu bertahan dalam perjuangan untuk iman itu. Sekarang dia tahu bahwa masa depan iman tergantung pada kemampuan umatnya untuk bertahan. Nasihat penulis Ibrani kepada para penjajah untuk berpegang teguh adalah seperti kata-kata para nabi perjanjian lama sebetulnya. Mereka juga tahu rasa kecewa, rasa frustrasi karena percaya ketika mereka tidak melihat tanda-tanda kehadiran Tuhan. Di dalam situasi ini, kata-kata dari Mazmur dan Nabi itu adalah nasihat sederhana untuk menanti. Mazmur 25 ayat 5. Engkau pun nantikan sepanjang hari. Mazmur 37 ayat 7. Berdiam dirilah di hadapan Tuhan dan nantikanlah Dia. Jangan marah karena orang yang berhasil dalam hidupnya, karena orang yang melakukan tipu daya. Yesaya 43:1. Tapi orang-orang yang menanti-nantikan Tuhan mendapat kekuatan baru. Mereka seumpama Raja Wali yang naik terbang dengan kekuatan sayapnya. Mereka berlari dan tidak menjadi lesu. Mereka berjalan dan tidak menjadi lelah. Di zaman kita sendiri, ada saat-saat ketika komitmen pada jemaat menjadi populer. Kita sudah lihat masa pertumbuhan dramatis dan juga masa penurunan. Sangat mudah untuk mempertahankan komitmen di saat pertumbuhan jemaat itu cepat, karena ada dorongan untuk dikaitkan dengan tujuan populer. Tapi komitmen Kristen lebih sulit ketika jemaat sudah kehilangan popularitas. Jemaat saat ini sangat berutang budi kepada mereka yang bertekun di angkatan-angkatan sebelumnya. Ketika tujuan nampaknya hilang. Kita juga berutang banyak hari ini kepada orang-orang seperti Elia yang melanjutkan iman mereka ketika nampaknya jumlah orang-orang yang percaya Tuhan itu sudah kurang jauh. Generasi mendatang juga akan berutang budi kepada mereka yang bertahan pada saat putus asa. Karena itu kelangsungan hidup jemaat tidak hanya tergantung pada Tuhan, tapi itu juga tergantung pada orang-orang yang terus memberikan dorongan kepada orang lain.
terus mengajar, dan terus menolong berbagai pelayanan jemaat. Tanpa mereka yang berkomitmen pada tanggung jawab seperti itu, tidak akan ada pembaruan. Tidak mudah untuk berpegang teguh dalam budaya menerima cita-cita yang berbeda kita sendiri. Seperti yang kita amati di pasal 12. Ibrani itu memuat penekanan kuat pada komunitas orang percaya sebagai sumber untuk merevitalisasi jemaat. Seorang Kristen mungkin mengalami kesepian dalam memegang kebenaran yang menurut orang lain itu tidak bisa diterima, dianggap kuno. Seorang Kristen mungkin mengalami kesepian itu. Tetapi orang Kristen juga didukung oleh seluruh komunitas orang percaya yang tinggal di luar perkemahan. Komunitas tersebut melakukan ziarah ini bersama-sama. Kita menyadari penekanan ini pada seluruh komunitas ketika penulis itu berkata di pasal 13, waspadalah hai saudara-saudara, supaya di antara kamu jangan terdapat seorang yang hatinya jahat dan yang tidak percaya, oleh karena ia murtad dari Allah yang hidup, tetapi nasihatilah seorang akan yang lain setiap hari selama masih dapat dikatakan hari ini, supaya jangan ada di antara kamu yang menjadi tegar hatinya oleh karena tipu daya dosa. Pekerjaan merawat komunitas tidak diperuntukkan bagi segelintir pemimpin. Seluruh jemaat dibahas di sini. Jemaat sedang berziarah bersama. Saat berjalan, berhati-hatilah agar tidak ada yang terjatuh di sepanjang jalan itu. Ini adalah komunitas orang-orang yang mendorong satu sama lain setiap hari. Penekanan pada dorongan ini adalah isu penting selanjutnya dalam kitab Ibrani ketika penulis itu menasihat komunitas tentang kehadiran di dalam ibadah itu. Umat Kristen itu saling menyemangati selama ibadah kelompok itu. Makanya di Ibrani 10:25 itu kan dikatakan, janganlah kita menjauhkan diri dari pertemuan-pertemuan ibadah kita, tetapi seperti yang dibiasakan oleh beberapa orang, tapi marilah kita saling menasihati dan semakin giat melakukannya menjelang hari Tuhan yang mendekat. Ibrani 12 ayat 12-17 dikatakan, sebab itu kuatkanlah tangan yang lemah dan lutut yang goyah, dan luruskanlah jalan bagi kakimu, sehingga yang pincang jangan terpelecok, tetapi menjadi sembuh. Berusahalah hidup damai dengan semua orang dan kejarlah kekudusan, sebab tanpa kekudusan tidak seorang pun akan melihat Tuhan. Jagalah supaya jangan ada seorang pun menjauhkan diri dari kasih karunia Allah, agar jangan tumbuh akar pahit yang menimbulkan kerusuhan dan yang mencemarkan banyak orang. Janganlah ada orang yang menjadi cabul atau yang mempunyai nafsu yang rendah seperti Esau, yang menjual hak kesultanannya untuk sepiring makanan, sebab kamu tahu bahwa kemudian ketika ia hendak menerima berkat itu, ia ditolak, sebab ia tidak beroleh kesempatan untuk memperbaiki kesalahannya, sekalipun ia mencarinya dengan mencucurkan air mata. Jadi itu menekankan tanggung jawab orang Kristen satu sama lain. Tidaklah cukup bagi orang Kristen untuk mempertahankan komitmen mereka. Penulis Ibrani itu mengingatkan orang Kristen akan tanggung jawab mereka terhadap orang lain. Mereka harus membuat jalan lurus di sepanjang jalan sehingga tidak ada yang terluka. Mereka harus memastikan bahwa tidak seorang pun gagal untuk mencapai kasih karunia Allah, atau seperti Esau terjebak di dalam nilai-nilai palsu, terjebak dalam ajaran-ajaran palsu, kalau sekarang terjebak oleh omongan-omongan yang tidak suci, terjebak oleh banyak hal lagi yang membuat jemaat itu akhirnya cacat atau kerut oleh karena tambahan ajaran-ajaran manusia. Para pensiar umat Allah bertanggung jawab satu sama lain. Jemaat hari ini berkumpul dengan masalah yang sama yang dihadapi umat Allah dalam perjanjian lama dan jemaat pada generasi keduanya itu. Orang lain sebelum kita itu bertanya, akankah anak manusia menemukan iman di bumi? Jadi kita sudah temukan satu cara untuk menjawab masalah ini di kitab Ibrani ini. Ini mengarahkan kita pada keagungan wahyu terakhir Allah di dalam anaknya. Itu mengingatkan kita bahwa kita sudah menerima di dalam Yesus Kristus suatu karunia yang terlalu berharga untuk dibuang. Dan itu mengingatkan kita bahwa jawaban atas pertanyaan itu juga bergantung pada kesediaan kita untuk mengikuti juru selamat kita yang menanggung salib itu. Dan itulah yang harus kita selalu ingat melalui korban Kristus di kayu salib, di mana dia sudah akhirnya menebus kita
menjadikan kita bagian daripada tubuhnya, membuat kita menjadi orang-orang yang menerima damai sejahtera saat kita itu tetap tinggal di dalam firman dan taat melakukannya.